Saya terima nikahnya dan kawinnya Anggi Musbandi Putri binti Eko Musbandi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa setiap yang hidup akan berpasang-pasangan. Namun tidak semua orang mudah menemukan belahan jiwanya. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Ada yang bertahun-tahun dan ada pula yang beberapa hari saja. Bahkan ada pula yang tergolong ke dalam orang-orang yang sulit untuk menemukan jodohnya. Lamanya sang belahan jiwa menghampiri membuat sebagian manusia merasakan kekhawatiran tersendiri. Terlebih bagi kaum perempuan. Biasanya bagi mereka yang sudah berumur matang, namun belum juga menikah disebut dengan istilah perawan tua. Biasanya hal ini terjadi di kalangan wanita karir, yang setengah waktunya sudah disibukkan oleh pekerjaan, sehingga membuatnya lupa untuk menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis. Sementara di lain sisi, para kaum pria mengalami kurangnya rasa percaya diri untuk mendekati wanita yang sudah memiliki penghasilan yang tinggi dan karir yang bagus. Wallahu alam, Allah lebih tahu apa yang sebaiknya terjadi, apa yang baik buat hambanya. Meski kadang-kadang kita tidak bisa menalarnya, karena yang kita ketahui hanya sebagian kecil. Lalu, bagaimanakah jika seorang wanita yang memutuskan untuk tidak ingin menikah dalam hidupnya? Bagaimana seorang wanita harusnya bersikap agar dimudahkan jodohnya? Selengkapnya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah segar. Udah makan, Bu? Ngantuk gak, Bu? Alhamdulillah mukanya seger semuanya. Ya, tema kita di pagi hari ini adalah tentang perawan tua. Kita akan langsung saja mendengarkan tausiah Mama untuk tema kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawan tua. Apa sih yang disebut dengan perawan tua? Rasanya begitu dikatakan perawan tua, kita semua sudah tahu kemana arah tujuan daripada kata-kata ini. Di masyarakat sering sekali kita mendengar, si Anu tuh terlambat menikah. Si Anu tuh jadi perawan tua. Padahal dalam Islam tidak ada yang namanya terlambat menikah. Makanya jadi orang jangan sok tahu. Saya harus menikah di usia 23. Saya rencananya menikah di usia 25. 26 punya anak 1. Usia 27 punya anak 2 dan seterusnya. Jangan mendahului kehendak Allah. Manusia punya rencana. Hasil daripada rencana tadi itu adalah hak prerogatif Allah. Serahkan kepada Allah mana yang terbaik buat kita semua. Ada seorang yang bercerita. Perempuan ini sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia punya rencana, punya angan-angan. Kalau nanti suatu saat saya akan menikah dengan seorang laki-laki, dia membayangkan bagaimana dia menikah. Teman-teman datang, keluarga, tetangga, semua pada datang rame, dia cerita. Dia membayangkan kemudian dia hamil. Dia membayangkan punya anak 1, 2, dan seterusnya. Itu dalam benak dia. Tapi ternyata usia dia maju terus. 20, 25, 28, ketika usia 30. Belum juga dia menikah.
dia ternyata dari awal sangat tidak menyukai yang namanya poligami. Dia sangat anti dengan poligami. Kalau dia mendengar ada orang bercerita temannya ini menikah jadi istri yang kedua, dia katakan, buat saya itulah pantang. Saya tidak mau. Saya pengen menikah dengan laki-laki utuh, seorang pemuda menikah dengan saya seorang pemudi. Itu yang saya inginkan. Saya ingin mendapatkan rumah tangga yang utuh, tidak ada orang yang ketiga dalam rumah tangga saya. Setiap ada orang yang ngelamar ke dia jika istri yang kedua, dia tidak menerima. Bahkan dia datangi istri yang pertama, dihasutnya sama dia agar istri yang pertama berontak kepada suaminya karena suaminya melamar dirinya atau melamar teman-temannya yang lain untuk dijadikan istri yang kedua. Ternyata hari berganti hari, minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang namanya umur kan setiap hari kita melangkah, jumlah umur nambah. Jatah umur semakin berkurang, langkah ke kubur semakin dekat. Ketika dia masuk usia hampir 40 tahun, belum juga dia menikah. Dia dekat dengan saudara-saudaranya, dengan pamannya, dengan temannya, dengan kakak adik kandungnya yang semuanya laki-laki, sering diskusi. Mereka tidak cuek dengan dirinya. Mereka saling sayang menyayangi dalam keluarga. Dari awal seluruh kakak, adik dan pamannya sangat tahu kalau perempuan ini sangat anti dengan poligami. Bahkan dia katakan, kalau saya punya suami saya menikah lagi dengan perempuan lain, akan saya lakukan ini. Jadi seluruh keluarga dia sangat tahu. Ketika usia hampir menjelang 40 tahun, kakaknya yang laki-laki bilang, sebetulnya ada calon pengantin yang ingin menikah denganmu, tapi langsung aku menolaknya. Si anak perempuan tadi bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Aku akan menerima dia sebagai pengantinku. Kakaknya yang laki-laki mengatakan, saya yakin kamu pasti akan menolaknya. Kenapa? Kata adanya yang perempuan tadi, yang usianya hampir 40 tahun. Karena saya yakin kamu pasti menolaknya. Alasannya kamu akan dijadikan istri yang kedua. Pada saat itu dengan usia sudah 30 lewat dan sebagainya, berpikir dia jadi berubah. Jadi dia menerima apa yang Allah katakan, pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Wahai laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai, 1, 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Nah, dengan dia berjalan seperti itu, umur sudah semakin banyak, baru menyadari betapa besar hikmah yang Allah berikan untuk berpoligami. Makanya jadi perempuan jangan egois. Saat ini jumlah laki-laki dan perempuan 1 berbanding 8, menjelang kiamat 1 berbanding 50. Ya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita tentang perawan tua. Jadi 1 banding 8. Ya. Baik, nanti ada kesempatan Ibu untuk bertanya. Kita harus break dulu sebentar dan nanti kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang perawan tua. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya, Bu? Sebelah sana ada? Dari sebelah ujung dulu, boleh, silakan. Berdiri, Bu. Bulu romaku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ella dari Majelis Taklim Baitur Rohmah Korpri Sumber Cirebon. Oh, Cirebon. Saya punya saudara mah. Saya punya, udah Abang 40 banyak. tahun lebih mah. Ya, Sudah mencari tapi belum Dapat. dapat. Gimana solusinya Cari mah? apaan? Jodoh. Oh, jodoh, ya. Ya bilang dong, ya. Jadi kita nggak nanya, ya.
Solusinya gimana, Ma? Solusinya. Solusinya. Solusi ya. Solihin. Saya punya saudara saya usianya sudah 40 tahun. Maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Yang namanya seorang perempuan, kalau misalnya cari jodoh, kriterianya jangan ketinggian. Misalnya, wajah kita penten 6, jangan nyari yang 8 dong. 6,2. Itu udah maksimal. Ya. 5,5 lah. 5,8 lah misalnya. Jadi jangan terlalu ketinggian. Kemudian jangan terlalu kriteria yang terlalu wah. Seperti angan-angan. Itu mah dongeng. 1001 orang yang mengalaminya Cinderella menikah dengan pangeran. Itu dongeng sekali lagi. Lihat kenyataan. Saya ini siapa? Sekolah saya sampai mana? Ekonomi keluarga saya di mana? Saya di mana saya tinggal? Selama itu satu akidah dengan kita, orangnya baik-baik, ambil saja. Kalau soal kekayaan dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Rasul bersabda, kalau laki-laki punya rezeki satu orang, dia menikah dengan seorang perempuan, perempuannya juga ridho, dua-duanya saling ridho. Begitu mereka menikah, Rasul menjanjikan rezeki akan Allah berikan buat dua orang. Begitu caranya. Jadi tadinya terlalu pilih-pilih. Terlalu pilih-pilih, ini mah ini, ini mah ini. Bapaknya ngejodohin, dia nggak cocok. Dia bawa, nggak cocok. Begitu kebanyakan yang terjadi. Selalu melihat orang lain kekurangan. Padahal dirinya juga banyak kekurangan. Begitu. Kasih, Ma. Assalamualaikum enggak? Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicicil-cicil ya. Ibu Ella. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Sebelah sini ada yang mau nanya nih? Oke, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lasmini, Ketua Majelis Taklim Baitur Rahim Komplek Enkopat, Bogor, Parung. Alhamdulillah udah 2 kali ini saya ketemu dengan Mama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu terus, Ma. Amin ya. Yang Langsung akan saya pertanyaannya, tanyakan Bu. yaitu saya keluarga besar saya ada yang menjadi perawan yang udah lanjut. Pernah saya selalu nasihatin dan banyak juga yang mau meminangnya, tapi dia nggak mau. Karena? Jadi, Karena harus apa nggak mau? bagaimana caranya? Karena apa, Bu, nggak maunya, Bu? Alasannya, Bu? Nggak cocok gitu aja. Jadi Iya. bagaimana harus- Manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Yang namanya orang menikah kata Allah jawaz. Jawaz itu pasangan. Satu sebelah jalan kereta. Kalau sebelah lagi belum dipasang, kereta bisa lewat apa belum? Enggak. Giwang ada 2. Kalau satu dipasang, satu belum dipasang, sudah kelihatan cantik apa tidak? Enggak. Pincang. Belum lah. Jadi rumah tangga itu suami istri agar tidak pincang. Berjalan dalam 2 rel tapi bersama-sama. Sinkron satu dengan yang lain. Kalau yang satu menilai ini kurang mulu, bagaimana dapatnya? Nggak ada yang sempurna. Al-insan mahalul khoto wanisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sekarang jangan lihat orang lain. Diri kita aja banyak kekurangan. Kita harus menyadari betapa banyak saya kekurangannya. Orang lain pun seperti itu. Orang sudah bilang tidak ada manusia yang masagi. Masagi itu persegi 4. Nggak ada. Selalu ada kekurangannya. Oke, begitu, Ibu. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Oh, ini ada pertanyaan di dalam kandang, Bu. Kalau udah bunyi dan nyala, ini artinya ada pertanyaan. Dalam kandang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Cici aja. Mah, nikah itu kan sunnah, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, dia bukan umatku. Nah, kalau yang menunda pernikahan karena berbagai alasan sampai dia meninggal, itu bagaimana, Mah? Itu juga salah. An nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Nikah itu sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia bukan termasuk golonganku. Kalau ada orang selalu menunda, memilih, sehingga akhirnya dia terbengkalai, dia berdosa. Tapi kalau dia sudah maksimal berusaha untuk memperolehnya, takdir menentukan lain, dia tidak berdosa. Karena sudah maksimal berusaha. Jadi perempuan jangan terlalu banyak pilih. Yang penting satu akidah dan sudah punya penghasil. Iya, begitu Cici aja yang bertanya melalui Facebook. Baik, masih ada yang mau bertanya, Bu? Ya. Oke, disiapkan saja. Nanti kita akan break sebentar dan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih membahas tema tentang perawan tua. Dan di samping Mama sepertinya sudah ada yang mau bertanya. Kiri atau kanan? Silakan. Mangga, Ibu. Iya, silakan. Ya. Gak usah berdiri. Diam, duduk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Rohmah Neneng udah gede. dari Majelis Baitur Rohmah Sumber Cirebon. Mangga Cirohmah. Mama mau tanya, Sok. Iya. apabila ada seorang perempuan yang niat tidak mau menikah, hukumnya bagaimana? Dosa, karena nikah itu sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunahku bukan umatku. Jadi dari awal niat saya mah nggak mau nikah Nah, artinya dia berdosa karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Gitu Neneng Rohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Neneng Rohmah udah gede gini ya. Gitu Bu Neneng Rohmah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Silakan yang pink ya, silakan Bu. Diri, masa nongkrong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suherti dari Majelis Ta'lim Maslul Huda, Pondok Melati, Bekasi. Mbak Herti, ya. Mah mau tanya, kalau orang tua punya anak belum menikah udah lanjut usianya bagaimana? Kita orang tua jangan nungguin anak lanjut usia. Kan boleh kita, misalnya kita punya teman, punya anak lelaki, ketemukan. Atau kita jodohkan, kita kenalkan. Banyak cara yang bisa kita lakukan kalau kita punya anak perempuan belum juga menikah. Banyak alasan perempuan kenapa belum juga menikah. Yang pertama, boleh jadi dia andalan keluarga. Sehingga dia berpikir kalau saya buru-buru menikah, ayah saya sudah meninggal dunia, adik saya makannya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Yang kedua, boleh jadi perempuan tadi tidak juga menikah, dia pernah patah hati, pernah disakiti, atau barangkali dia pernah punya pengalaman buruk. Misalnya, di dalam keluarga bapaknya galak, sehingga dia melihat setiap hari
Emaknya dimaki-maki bapaknya. Ah, ngapain gue kawin kalau punya suami begitu? Atau barangkali dia melihat keluarga dekat dia ada yang KDRT. Dia berpikir, ngapain gue nikah kalau cuma dipukulin doang, mendingan juga jadi pemain tinju. Nah, banyak alasan-alasan kenapa perempuan tidak menikah. Tapi apapun yang terjadi, saya yakin karena kita manusia biasa, perempuan punya hati dan perasaan. Ada rasa sedih melihat orang lain jalan, suami istri bercengkerama, bermesraan. Dia, ya Allah, saya tidak merasakannya. Apalagi lihat orang lain suami istri bawa anak lucu-lucu. Masya Allah, anak cewek, anak cowok lucu-lucu. Itu saya yakin siapapun mereka, apapun alasan mereka tidak menikah, ada rasa iri di situ. Makanya Islam sangat adil. Berikan kesempatan perempuan-perempuan lain yang belum mendapatkan jodoh tadi agar dinikahi oleh suami-suami ibu. Mau ibu? Camkan itu Bu, camkan. Maaf. Ibu jangan berpikir egois buat sendiri. Kalau ibu ada di posisi mereka, bagaimana Anda? Tuh Bu ya. Terima kasih. Relakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rela kalau suami ibu menikah lagi? Udah nggak ada juga ya. Baik, sekarang giliran ibu-ibu lagi. Siapa yang mau bertanya Bu? Sebelah sini dari Cirebon. Silakan loh Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alfi dari Majelis Taklim Baitur Rahmah, Sumber, Kabupaten Cirebon. Sumber. Oke Mau bertanya Mama, Sok. Oke. berkaitan dengan jodoh itu ada di tangan Allah. Apakah status perawan tua itu ketentuan atau takdir dari Allah? Karena pada prinsipnya setiap manusia itu tidak menghendaki menjadi perawan Oke, tua. sekali lagi. Anda lihat yang namanya sa'i, saya tanya, itu menapak tilasi perbuatan siapa kalau kita sa'i? Siapa? Siti Hajar kan? Inna sofa wal marwah. Manusia siapapun di alam dunia punya kewajiban berusaha diiringi dengan doa. Berusaha di alam dunia dari sofa ke marwah, kata Allah. Sofa itu ketegaran jiwa. Sofa ini kesucian hati. Saya nyari jodoh, pokoknya yang penting satu akidah. Dia bisa membimbing saya. Saya nikah karena Allah. Di kita mah nikah karena duit. Ya orang miskin. Dia nikah karena status. Dia mah cuma tukang gulung kabel doang. Coba kalau kabel kagak digulung-gulung, berantakan. Sandung. Salah itu. Jadi sekali lagi usahanya kayak Siti Hajar. Dari mulai sofa dengan jiwa yang tegar, hati yang suci karena Allah, diakhiri di marwah, mensyukuri nikmat, menghargai orang lain, memaafkan orang, maaf dalam tanda kutip. Banyak perempuan yang kadang-kadang menghina orang lelaki. Dia dilamar, dia misalnya dikirimin surat kalau zaman mama dulu. Muka lu kayak lengkuas gitu kan. Kan kurang ajar gitu. Deh. Pala lu kayak panakol bedug. Ibu tahu panakol bedug? Nah, nggak gitu-gitu amat. Jadi jangan saling menghina. Makanya sopa marwa menghargai orang lain. Oke. Tahu? Gitu ya Bu. Ya, Oke. makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang perawan tua, perawan toku. Ya, ada lagi Bu yang mau bertanya?
Sini yang baju hijau ada yang mau nanya, Jo? Iya, silakan. Boleh berdiri? Iya. Berdiri Bu Romaku, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Majlis Dede. Taklim. Ya Dari Allah. Dede ke Majlis Dede. Taklim Baitur Rahim. Paingan buleun. Inkopad. Sarua jeung uing. Sok, Dede. Saya mau bertanya ya Maya. Iya. Ini kalau misalkan orang tua yang anaknya itu belum menikah, udah usia gitu, perawan tua lah seperti itu. Orang tuanya itu mendatangi orang pintar gitu Mah. Dukun. Atau Dukun. ya orang pintar gitu ya Mah ya. Dukun. Dukun atau istilahnya kiai Oh. gitu untuk supaya anaknya itu cepat menikah, cepat mendapat jodoh. Itu boleh apa enggak gitu? Kalau datangi dukun tidak boleh. Tapi kalau datangi kiai bertanya apa sih permasalahannya gitu kan. Harus bagaimana itu boleh. Jadi yang namanya datangi dukun tidak boleh. Man ata arrofan pasalahu ansain pasodaku lam balau salatu arba'ina yauman. Kalau seorang datang sama dukun bertanya sesuatu masalah dijawab oleh dukun, dia percaya dengan yang dikatakan dukun tadi, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Makanya jangan datang ke dukun. Kenapa? Jin yang disuruh dukun tadi dalam surat jin Anda lihat. Itu suruh ngintip ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat. Dia nguping. Allah berfirman dalam ayat itu, Allah ketika memberikan perintah kepada para malaikat, di situ ada bola-bola api, panah-panah api untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, jin-jin tadi ngintip, nguping. Saya tanya Anda, kalau ada orang nguping, ada orang ngintip, apa semua yang diceritakan ketangkep semua atau cuma sebagian? Sebagian. Makanya kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Banyaklah disebut dengan dukun lepus. Duit habis, penyakit tidak hilang, cuman ditipu doang. Mendingan jangan datang kepada mereka. Ke kiai boleh, bagaimana solusinya? Mereka yang lebih tahu. Kenapa? Mereka sholatnya benar, ibadahnya benar, yang diminta kepada Allah dengan cara ayat Al-Quran yang sesuai perintah Allah. Begitu CDD. Iya. Terima kasih Mama Dede. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah dari Dede, oleh Dede, untuk Dede. Semuanya Dede, ya. Datang ke dukun malah dikawinin loh nanti sama dukunnya, biasanya kayak begitu, ya. Kata dukun emang gue lagi butuh perawan, diperawani sama dukun. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ini ada Pink yang mau nanya, Pink. Oke, silakan Pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mah dari Majelis Taklim Hasrul Huda, Pondok Melati, Bekasi. Sok. Sok Umi. Saya mau tanya, Naon? misalnya ada seorang wanita yang sudah lama tidak menikah, terus pas dia mau sakaratul maut dinikahkan, itu hukumnya gimana? Ngapain? Bodoh sekali itu laki-laki. Sakaratul maut dinikahin. Salah, ditalkinin. Salah, lu ngarang aja Mi. Lu sih baru tumben denger orang nanya gitu. Emang ada? Di kita mah banyak yang aneh di masyarakat. Nggak punya otak. Otaknya didengkul. Contoh, orang tuanya meninggal dunia. Ribut dinikahin dapat mayat. Salah, urusin mayat sampai dikubur. Nyusah-nyusahin diri, datangin penghulu, nyari saksi. Nih, orang meninggal mah mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Wah, didramatisir. Menikah di atas mayat. Nah, lu belajar agama di mana? Udah mau mati sakarat lu dinikahin. Salah. Nih, talkinin. Allah, Allah, Allah. Ngapain dinikahin? Ngarang aja. Kapan malam pengantin barunya kagak ada ya dia? Mau ke kuburan tuh ikut mati. Salah. Pakai ini nih. Jadi orang mah. Anda lihat Quran. Ali Imran 191.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, otak di atas, nafsu di bawah. Tiap bertemu masalah pakai otak. Ngapain? Sakarat. Saya nikahkan engkau. Ntar begitu mati, klok, sah matinya yang kayak tol yang kata di Cisalak Del. iya. 6.000 tunai. Iya, begitu ya Bu. Jangan ngeribetin orang lagi mau meninggal. Ada lu jangan ngarang lu. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Lebay wabarakatuh. pertanyaannya. Oke, baik, sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita perawan tua. Pemirsa, tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepada kita yang tidak mengandung hikmah. Semua bermanfaat buat kita manusia. Makanya Allah berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Wahai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, nikahilah 1 orang perempuan saja. Artinya semua mengandung hikmah agar perempuan-perempuan lain pun ikut merasakan bagaimana bahagianya jadi seorang istri, bagaimana senangnya dia hamil, mengandung dan melahirkan, bagaimana bahagianya mereka berumah tangga. Jadi Allah memerintahkan para perempuan untuk selalu berbagi dengan perempuan lain, tapi jangan saling menyakiti. Caranya menyadari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita pagi hari ini. Dan di pagi ini yang mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik adalah Ibu Dedeh. Ibu Dedeh yang ini maksudnya. Ya. Iya. Iya, selamat ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu Dedeh bisa mempergunakannya dengan baik. Iya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini semua yang dari Cirebon. Mudah-mudahan Mangga Del. Mangga bawa? Enggak ya. Nyesel ngasih kesempatan nanya banyak, mangga nggak bawa ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini, dan pemirsa insya Allah besok kita ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.